Halo teman-teman, mari kita bahas lagi tentang FR atau bocoran-bocoran soal dari teman-teman kita yang sudah ujian P3K Bidan 2024. Yuk simak soal-soalnya. Oke, jadi FR kali ini yaitu bocoran dari teman-teman yang sudah ujian tentang penyakit pada balita ya teman-teman. Jadi untuk penyakit bayi balita itu rata-rata sering keluar waktu ujian ya, berdasarkan bocoran-bocoran yang sudah pada ujian ya. Oke, soal nomor 1. Seorang bayi laki-laki usia 7 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayi kuning. Anamnesa bayi cukup bulan, lahir spontan, normal, ASI ibu masih sedikit. Hasil pemeriksaan nadi 132 kali per menit, pernapasan 38 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar dari kasus tersebut ya? Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan kuning pada bayi? Kalau untuk pemeriksaan bilirubin yaitu pemeriksaan lebih lanjut ya, yang D harus dicek dulu di laboratorium ya. Jadi untuk ikterius itu ada ikterit fisiologis dan patologis ya. Itu kembali lagi ke kadar bilirubinnya dan waktu kejadian kuning pada bayinya ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan tingkat keparahan ikterius secara kasarnya itu gimana? Nah, caranya itu dengan menekan pada telapak tangan dan telapak kaki. Nih, untuk melihat tingkat keparahan kuning pada tubuh bayi ya. Nah, kalau pemeriksaan bilirubin ini pemeriksaan secara lanjut ya. Di laboratorium ini harus dilihat dulu nih, dicek dulu darahnya kira-kira bilirubinnya itu berapa. Nah, bilirubin direct dan indirectnya. Jadi bisa diklasifikasikan nih ikterus patologis atau fisiologis dan derajat keparahannya. Dan untuk materi kayak gini ikterus sudah sering banget ya. Jadi teman-teman harus dibaca-baca lagi ya. Yang ini jawabannya yaitu tekan pada telapak tangan dan telapak kaki ya. Oke, next soal. Seorang bayi laki-laki usia 4 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayi menangis saat buang air kecil. Hasil anamnesa bayi seharinya itu hanya 2 kali BAK. Hasil pemeriksaan BB 5 kilo, TB-nya 57 cm, tampak penis bayi melengkung ke bawah dan lubang uretra terdapat pada ventral. Apakah tindakan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini keluar dari bocoran dari peserta ujian ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi diagnosis kasus ini adalah jadi ini hipospadia ya teman-teman diagnosisnya. Jadi ini tuh penyakit pada bayi, pada anak, bayi balita itu banyak banget ya. Ada hipospadia, phimosis, hisprung, atresia ani, atresia esophagus, labiopolatoskisis. Nah, banyak banget ya. Coba dicari-cari lagi. Tapi salah satunya hipospadia ini masuk ke dalam bocoran soal P3K Bidan 2024 ini ya. Nah, tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan yaitu yang C ya teman-teman ya, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan operasi ya. Oke, kita ke next soal ya. Ini yang ditanyakan adalah diagnosa ya teman-teman. Jadi ada yang bilang jadi kayak yang dapat soal-soal kedokteran diagnosa kedokteran. Nah, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita baca soalnya. Seorang bayi laki-laki usia 48 jam di puskesmas dengan keluhan bayi rewel dan tidak mau menyusu. Hasil anamnesa bayi belum ada BAB sejak lahir dan sudah 2 kali muntah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan suhu 38,5 derajat Celcius, perut bayi buncit. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini kayaknya jawabannya yang B ya, yaitu atresia ani ya. Kata kuncinya itu adalah bayi belum ada BAB ya sejak lahir dan sudah 2 kali muntah berwarna coklat, perut bayinya buncit. Nah, itu diagnosanya adalah diagnosa apa? Nah, hisprung ya adalah suatu penyakit tidak adanya ganglion saraf parasimpatis pada lapisan mukosa dan submukosa usus besar mulai anus hingga usus di atasnya. Nah, gejalanya itu bayi lahir tidak dapat mengeluarkan mekonium, tidak dapat buang air besar dalam waktu 24 sampai 48 jam setelah lahir. Nah, terus perut mengembung dan ada muntah ya. Jadi banyak teman-teman nih yang jawab atresia ani karena tadi tidak ada BAB ya.
Ini jadi benarnya tidak BAB karena atresia ani atau ada gejala lain. Nah, ini kan ada perutnya buncit sama muntah ya. Ini gejala mengarahnya ke hisprung ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang benarnya adalah yang hisprung ya. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, lanjut ke next soal. Ini terkait tentang KPSP ya. Ini keluar ya teman-teman dari teman-teman yang sudah ujian FR-nya, yaitu tentang KPSP banyak yang keluar ya. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Setelah dilakukan pemeriksaan KPSP, didapatkan hasil jawaban yang berjumlahnya itu jawaban ya berjumlah 6 ya. Apa penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Jadi kalau jawaban ya-nya itu adalah 6, maka hasilnya penyimpangan ya. Jadi kalau terjadi penyimpangan, apa yang harus dilakukan atau interpretasi yang harus diberikan oleh bidan itu adalah, jadi kalau penyimpangan itu harus dirujuk ke rumah sakit ya. Kalau misalnya meragukan itu angkanya 7 sampai 8. Interpretasinya itu adalah rujuk juga atau apa nih? Meragukan itu pemeriksaan ulang 2 minggu lagi ya. Jadi kalau yang meragukan ya-nya itu berjumlah 7 sampai 8 ya. Dijadwalkan ulang 2 minggu. Nah, kalau sesuai itu ya-nya itu berjumlah 9 sampai 10, simbolnya S. Jadi interpretasinya itu adalah pujian ibu ya. Nah, jadi untuk soal ini adalah merujuk ke rumah sakit karena terjadi penyimpangan ya, karena jawabannya itu hanya 6. Oke teman-teman, hanya sekian soal FR dari teman-teman yang sudah ujian. Semoga teman-teman yang belum ujian diberikan kemudahan dalam menjawab ujian nanti ya teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.